Perkenalkan, nama saya Thomas Koko Efraim, NIM 18010600030. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang alkohol. Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil OH pada suatu senyawa alkana. Nah, rumus umum untuk alkohol ini, rumus kimianya adalah CnH2n tambah 1 OH. Secara umum, berdasarkan letak gugus fungsinya, alkohol ini dibedakan dalam 3 jenis, yaitu alkohol primer, sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C primer. Nah, contohnya itu CH3, CH2OH. Sedangkan alkohol sekunder itu merupakan alkohol yang gugus fungsinya terikat pada satu atom C sekunder. Yang ketiga itu adalah alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C tersier. Nah, selanjutnya adalah sifat dari alkohol, yaitu sifat kimia dan juga sifat fisikanya. Yang pertama, sifat fisik dari alkohol adalah cairan yang tidak berwarna atau dengan ketalan jernih dan memiliki bau yang khas. Yang kedua, alkohol itu memiliki titik didih yang tinggi. Yang ketiga, alkohol dengan bobot molekul rendah larut di dalam air. Indeks bias dan rapatan meningkat dengan bertambahnya jumlah atom C pada gugus fungsinya, tetapi kelarutannya akan menurun. Yang kelima, berat jenis alkohol lebih besar dibandingkan dengan berat jenis dari alkena. Yang kedua adalah sifat kimianya. Nah, sifat kimia yang pertama adalah molekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen. Yang kedua, alkohol bersifat alkohol kering sehingga dapat bereaksi dengan logam kalium dan natrium. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi untuk alkohol tersier tidak. Selanjutnya adalah tata nama alkohol. Yang pertama, penamaan IUPAC alkohol. Penamaan secara IUPAC yaitu dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol, sehingga dari kata alkana menjadi alkanol. Penentuan penamaan rantai karbon sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menemukan rantai karbon terpanjang yang paling tidak mengikat satu gugus OH. Yang kedua, beri nomor pada gugus OH. Usahakan agar gugus OH mendapat nomor yang paling kecil. Yang ketiga, nama senyawa dimulai dari nomor dan nama substituen yang diurutkan secara alfabet diikuti dengan nama rantai utama. Nah, bila lebih dari satu gugus hidroksil, kita menggunakan penandaan di, tri, dan sebagainya, tetap sebelum akhiran ol. Yang kedua adalah penamaan trivial. Nah, penamaan secara trivial ini adalah dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti dengan kata alkohol. Nah, contohnya adalah CH3OH. Dengan penamaan secara trivialnya itu metil alkohol. Kemudian CH3, CH2OH namanya adalah etil alkohol. Kemudian kita ke penamaan atau pembuatan alkohol. Pembuatan alkohol ini terdiri atas 4 reaksi. Yang pertama, reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian yang kedua adalah reaksi Grignard. Yang ketiga, reduksi senyawa karbonil, dan yang keempat adalah hidrasi alkena. Untuk reaksi substitusi nukleofilik, yaitu reaksi yang berlangsung
karena penggantian satu atau lebih atom atau gugus dari suatu senyawa oleh atom atau gugus lain dengan melibatkan nukleofil. Contohnya adalah Rx ditambah Y itu akan menghasilkan Ry ditambah dengan X-. Nah, contohnya itulah CH3 CH2Cl direaksikan dengan NaOH itu akan menghasilkan CH3 CH2OH ditambah dengan NaCl. Kemudian adalah reaksi SN1 atau reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Nah, reaksi SN1 adalah reaksi substitusi nukleofilik yang laju reaksinya hanya tergantung dari konsentrasi substrat dan tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Reaksi SN1 terdiri dalam dua tahap. Yang pertama adalah ikatan antara karbon dengan gugus pergi putus. Nah, pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium itu bergabung dengan nukleofil membentuk produk. Nah, reaksi SN2 atau reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Reaksi SN2 yaitu reaksi substitusi nukleofilik yang laju reaksinya tergantung dari konsentrasi kedua zat yang bereaksi. Selanjutnya adalah reaksi Grignard. Reagen Grignard itu dibuat dengan cara mencampurkan logam magnesium dengan alkil hadida atau haloalkana. Nah, reaksinya itu seperti Rx ditambah dengan Mg itu akan menghasilkan RMgX. Contohnya adalah CH3Cl itu jika direaksikan dengan magnesium akan menghasilkan CH3MgCl. Nah, sintesis dari formaldehida itu menghasilkan alkohol primer. Reaksinya adalah RCH2OH ditambah dengan MgOHCl. Selanjutnya adalah reduksi senyawa karbonil. Alkohol ini dapat dibuat dari senyawa karbonil dengan reaksi reduksi, di mana atom-atom hidrogen itu ditambahkan pada gugus karbonilnya. Reaksi umumnya itu RCHO itu direaksikan menjadi RCH2OH- atau alkohol primer. Nah, yang kedua, R2CO itu akan menjadi R2CHOH atau alkohol sekunder. Nah, yang ketiga, RCOOH tambah ZN tambah H2OH+ itu akan menghasilkan RCH2OH tambah ZN2+ tambah OH-. Selanjutnya adalah hidrasi alkena. Nah, bila suatu alkena diolah dengan air dan suatu asam kuat yang diperan sebagai katalis, unsur-unsur air atau dalam hal ini adalah H+ dan OH- itu mengadisi ikatan rangkap dalam suatu reaksi hidrasi itu menghasilkan alkohol. Selanjutnya adalah reaksi alkohol. Reaksi alkohol itu dapat dibagi dalam 5 reaksi, yaitu reaksi dengan logam aktif, reaksi substitusi, oksidasi alkohol, pembentukan ester, dan dehidrasi alkohol. Yang pertama adalah reaksi substitusi alkohol. Nah, reaksi substitusi pada alkohol, gugus yang meninggalkan alkohol adalah hidroksida OH-, suatu ion yang merupakan base kuat. Reaksi substitusi ada 2 jenis, yaitu reaksi dengan hidrogen dan reaksi dengan zat penghalogenasi lainnya. Reaksi substitusi dengan halogen adalah gugus OH alkohol dapat disubstitusi oleh atom halogen bila direaksikan dengan HX pekat, PX3 atau PX5. Dengan dalam hal ini
X merupakan halogen. Kemudian reaksi dengan zat pengatur lain. Dengan alkohol primer dan sekunder, hasil yang lebih tinggi dari alkyl halida didapat apabila zat penghalogenasi seperti tionil klorida atau SOCl2 atau fosfor bromida dipakai sebagai pengganti hidrogen halida. Kemudian adalah dehidrasi alkohol. Jika alkohol dipanaskan bersama dengan asam kuat, suatu alkohol akan mengalami dehidrasi atau pelepasan molekul air, menghasilkan suatu alkana. Reaksi dengan logam aktif. Nah, logam H dari gugus OH dapat disubstitusikan oleh logam aktif seperti natrium dan kalium, itu akan membentuk alkoksida dan gas hidrogen. Contohnya adalah bila kita mereaksikan C2H5OH tambah dengan 2Na, itu akan menghasilkan natrium hidroksida atau C2H5ONa ditambah dengan H2. Selanjutnya adalah oksidasi alkohol. Nah, alkohol ini dapat dioksidasi menjadi keton, aldehid atau asam karboksilat. Reaksi pembakaran etanol berlangsung sebagai berikut. Reaksinya itu C2H5OH ditambah dengan 3O2 itu akan menghasilkan 2 karbon dioksida ditambah dengan 3H2O maka tambah dengan kalor. Nah, pada oksidasi biologis dari etanol yaitu sel hati dapat dioksidasi dengan pertolongan enzim alkohol dehidrogenase. Reaksinya adalah CH3CH2OH akan menghasilkan CH3COOH, itu akan menghasilkan CH3COO. Untuk pembentukan ester atau esterifikasi. Nah, alkohol dapat bereaksi dengan asam karboksilat, itu akan menghasilkan atau membentuk ester dan air. Reaksinya adalah asam karboksilat bila direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester. Sekian presentasi dari saya.